Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan masang dashcam ya. Di sini saya menggunakan dashcam 70 mm dashcam Pro Plus rear kamera. Jadi ini dashcam depan dan dashcam belakang. Untuk serinya ini seri A500 ya. Nah, ini kita bisa lihat ini seri A500S.1 ya. Nah, ini ya untuk kamera depan dan belakang ya. Oke, langsung aja kita lihat isinya di dalam. Kita buka boxnya. Nah, kita boxnya di sini, kita bisa lihat di sini ada perlengkapannya ya. Di sini ada mountingnya. Ini untuk mounting dashcamnya depan nanti. Ya, lalu di sini ini ada kabel untuk kabel USB ya. Nah, ini ada kabel untuk kabel USB, tapi di sini saya menggunakan wiring kit ya. Nah, ini saya menggunakan wiring kit, jadi ini langsung disambung ke screen. Jadi ini untuk hitam masa, untuk kuning ACC, untuk merah ini positif aki ya. Jadi ini nanti gunanya wiring kit ini untuk bisa standby 24 jam. Jadi kalau menggunakan wiring kit ini, meskipun mobil kita matikan parkir itu bisa merekam ya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang saat kita tinggal mobil itu bisa terekam kalau ada wiring kit ini. Tapi kalau kita beli pakai bawaan ini kabel USB, kalau USB kan ikut ACC kontak. Kalau ACC kontak mati ya mobil mati ya, kamera nggak akan rekam ya. Jadi gunanya wiring kit itu seperti itu. Ini dibeli terpisah ya. Jadi beli dashcam ini itu tidak dapat wiring kit ini beli sendiri. Jadi ini ada paketnya, mau beli dashcam aja atau sama wiring kitnya ya, seperti itu. Lalu di sini ada kelengkapannya ini juga. Nah, ini kabel untuk menuju ke belakang. Jadi ini untuk kabel untuk kamera belakang ya, dari depan sambung ke belakang, nanti akan saya tunjukkan. Dan di sini ada colokan adapter ya, untuk adapter lighter ya, untuk powernya. Lalu di sini ada alat pengungkitnya, jadi untuk membantu untuk mengungkit. Ya, langsung aja kita lihat dashcamnya. Ya, di sini ini buku panduan-panduan ya. Nah, ini buku panduan, beserta ini ada stiker untuk nempelkan di kaca nanti. Harus pakai ini ya supaya nggak merusak kaca filmnya. Dan ini buku-buku manual boxnya ya. Ya, isinya seperti itulah kalau manual box. Ya, oke, langsung aja ini untuk dashcamnya. Nah, kita lihat dashcam depan dulu ya. Nah, dashcam depannya seperti ini ya. Ini 70 mm A500 ya, seperti ini. Nah, ini kameranya ya. Nah, ya untuk speknya bisa dibaca di buku manualnya aja ya, atau di Google. Saya di sini untuk pemasangan aja ya. Nah, ini seperti ini dashcam 70 mm A500 ya. Karena mengapa saya pakai 70 mm, karena sebelumnya saya sudah pakai M500 itu sangat puas sekali hasilnya ya, bagus. Sekarang saya pakai A500 karena ada kamera belakang juga, ini yang depan. Dan ini untuk yang kamera dashcam untuk belakang. Jadi penting juga ya, belakang itu kita kasih dashcam juga. Nah, ini untuk yang belakang ya. Oke, langsung aja saya akan pasang di mobil Innova Reborn saya. Bagaimana video selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, sebelum saya pasang ya, dan dashcam ini dia tidak built-in memory card ya. Jadi dia SD card seperti ini, kita harus beli sendiri micro SD nya ya, nggak ada micro SD nya, jadi harus beli sendiri. Beda dengan yang M500 sebelumnya, itu kan ada built-in 64 GB, tapi ini nggak ada. Tapi ini dia bisa sampai 128 GB untuk kapasitas memori micro SD nya, dan sudah saya belikan sendiri ya. Nah, ini ya, saya sudah belikan sendiri. Dan untuk pakai dashcam ini harus minimal kelas 10 ya. Nah, A1 kelas 10 yang speednya di atas 100 Mbps. Ini kan 140 ya. Untuk memorinya saya belikan yang 128 GB. Oke, langsung aja saya akan pasang di mobil ya. Bagaimana nanti untuk pemasangannya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama kita pasang untuk wiring kitnya ya. Nah, ini kita pasang dulu. Untuk hitam ini untuk ground ya, kita ambil nanti baut body, nanti akan saya tunjukkan. Untuk kuning ini untuk ACC, untuk merah ini untuk positif aki ya, seperti itu. Dan ini nanti kabelnya akan saya lewatkan di sini ya. Jadi tinggal kita masukkan, selipkan aja di sini, masukkan, selipkan sini ya, lalu masukkan sini, nanti keluar sana, nanti keluar di bawah ya. Untuk wiringnya di bawah kan ada box fuse-nya, nanti akan saya tunjukkan ya. Kan ini nanti kameranya ini kan saya pasang di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan untuk kameranya nanti kan saya pasang di sini. Ya, oleh sebab itu wiring kitnya nanti kabelnya keluar dari sini.
Ya, oke, ini saya pasang dulu. Untuk pemasangan mudah ya, tinggal tempelkan aja, nggak perlu saya video ya. Saya pasangkan, nanti wiring kitnya saya urut dari sini menuju sini, nanti sampai ke bawah ke ke jalur wiringnya nanti akan saya tunjukkan kembali. Oke, bagi video selanjutnya tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini untuk wiring kitnya sudah saya pasang ya. Kita bisa lihat di sini itu kabel kuning ke ini ya, ke ACC kontak, lalu kabel merahnya ke positif aki, lalu kabel hitamnya ini ke negatif aki. Saya ambilkan ke masa bodi ini ya. Nah, ini ya, saya ambilkan ke masa baut sini. Yang selanjutnya kita tes ya, bagaimana mencari ACC kontak atau positif aki ya. Nah, ini ya caranya mencarinya. Untuk negatif kita harus menggunakan alat tes pen seperti ini ya. Nah, ini untuk negatifnya, kita coba negatifnya juga ya, lalu kita coba. Nah, ini kan untuk kontak ya. Nah, ini untuk kontak. VCC plus ini untuk plus kontak. Jadi saat mobil mati pun ini ada arus listrik ya. Nah, untuk ngetesnya kita coba ke sekringnya. Nah, sekring kita hubungkan itu ya. Nah, ini kan hidup. Nah, ya, ini hidup. Posisi kontak mobil enggak kita tancapkan sama sekali ya. Jadi posisi ACC off, mesin off, atau kondisi mobil mati ya. Ini hidup, berarti ini ACC atau plus langsung dari aki ya. Sekalian kita tes, kalau hidup seperti ini berarti untuk masanya ini ada arus masanya ya. Lalu untuk ACC kontak ini kita tes juga di sekringnya. Nah, kalau kita sekarang kan kondisi mesin mati, ini tidak ada arus ya. Ini mati, berarti ini ACC kontak. Tapi kalau saat kita ACC kontak on, ini ada arus, berarti ini benar ACC kontak, seperti itu ya. Cara ngetesnya mudah sekali seperti itu. Ini kan mati karena mobil nggak saya hidupkan. Kalau mobil di ACC kontak ini akan hidup. Seperti itu ya. Oke, ini sudah terpasang jalur perkabelannya, hitam masa, kuning ini ACC kontak, lalu untuk VCC plus ini plus langsung aki, ada arus meskipun mobil mati ya. Untuk sekringnya di sini saya langsung tancapkan sekring dan menggunakan full step seperti ini ya. Belikan di online banyak full step seperti ini. Jadi kita nggak usah selip-selipkan kabel di sekringnya. Jadi langsung ini sudah saya rapikan. Ini tinggal kita tutup aja lacinya ya. Nah, untuk mobil apapun biasanya ya di laci ya, di balik laci depan sebelah kiri. Ini kebetulan untuk Innova ya. Selanjutnya untuk kabelnya ini tadi sudah saya urutkan di sini, saya masukkan di sini lalu sampai dia keluar di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kabel arusnya. Nanti kan dashcamnya terpasang di sini. Oke, langsung saja saya akan pasang dulu dashcamnya. Oke, ini dashcamnya sudah terpasang ya, tapi ini masih depan aja, belakang belum saya pasang, bentar lagi saya pasang. Ya, untuk dashcamnya seperti ini ya. Nah, ini sudah saya pasang di sini kabelnya seperti tadi yang kita masukkan ke sana, kita selipkan, kita hubungkan ke sekring aki menurut bacaan kabelnya, yaitu positif aki, ACC atau masa. Ini aja akan saya pasang untuk dashcam belakangnya ya. Nah, ini akan saya pasang, ini di belakang, nanti saya pasang, lalu kabelnya ini saya urutkan. Ya, oke, bagaimana video selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, ini untuk cover atas ini kita lepas ya, tinggal kita tarik aja. Nah, selanjutnya tips dari saya ya untuk menyelipkan kabel. Nah, ini kabel nanti kan dia masuk ke dalam sini ya, kita urutkan nanti ke sana, kita masukkan selip-selipkan sini sampai depan sana, sampai terhubung ke kamera depan. Nah, di sini ini yang mungkin bagi yang belum biasa itu susah ya, masukkan kabel ini ke bagian karet ini ya, ini susah. Nah, caranya tips dari saya, kita pakai kawat seperti ini ya. Nah, kita kawat, lalu kabel kita satukan jadi satu, lalu kita isolasi. Nah, di sini ini kita kasih sabun ya. Nah, kita olesi sabun. Ya, kita olesi sabun apa aja terserah supaya licin ya. Lalu setelah itu kita masukkan dari sini, kita keluarkan di sini. Sehingga nanti licin masuknya gampang, tinggal plus seperti itu aja. Ini tinggal ditarik. Lalu setelah itu kita lepas isolasinya, kita masukkan ke sini. Lalu nanti keluar di sini karena dashcamnya kan dia posisinya di sini nanti ya. Nah, nanti kan dashcamnya di sini, jadi ini tinggal dimasukkan aja. Ini kan sudah keluar di sini. Nah, ini sudah ini nanti tinggal diurutkan aja kabelnya ke depan sana. Ya, ini tinggal dipasang lalu dikeluarkan di sini, nanti dashcam kita pasang di sini. Oke, bagian selanjutnya tonton videonya sampai selesai. Oke, ini dashcamnya sudah terpasang ya, jadi posisinya seperti ini. Ya, seperti ini ya, ini sudah terpasang. Ya, untuk kabelnya ini kita selipkan di sini ya, yang saya jelaskan tadi. Selipkan di sini, masuk ke sini dan masuk ke bagian ini tadi ya, saya tunjukkan tadi caranya. Lalu kita lewatkan sini, kita masukkan dalam, lalu kita selip-selipkan di sini ya. Ini nggak usah kita buka plafonnya, kita selip-selipkan aja di sini ke pojok-pojok sana.
Nah, kita selipkan di pojok-pojok sini ya, terus ke sini terus. Nah, ini ya, ini kan kelihatan ini kurang masuk ini. Nah, ini kita selipkan di sini. Terus di sini ya. Nah, ini kita selipkan di sini sampai tutup sampai depan sana. Nah, ya, kita selipkan. Nah, kita selipkan di sini, kita masukkan sini. Kita selipkan di sini ya, selipkan di sini terus ke dalam sini. Nah, lalu sampai keluar di sini ya. Nah, ini sudah tertancap. Sekarang kita coba fiturnya dari 70 A500S ini. Oke, ini sudah terpasang ya kamera 70 A500-nya. Sekarang kita posisi ACC ya. Ini ACC, kondisi mesin ACC ya. Nah, ini dia akan hidup. Nah, ini kondisi ACC, dia akan hidup ya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah hidup. Selanjutnya kita bisa lihat di sini. Kalau dari layar ini ada tanda record, ini berarti dia merekam. Lalu di sini ada tanggalnya dan jamnya ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ini sudah bisa pakai kamera belakang ya. Nah, ini kita bisa lihat ini. Nah, saya fokuskan dulu. Nah, ini kita bisa lihat ini untuk mengganti kamera belakang kita tekan sini. Switch to rear facing recording. Nah, ini untuk merekam bagian belakang ya. Tapi kalau kita nggak ganti ke belakang pun dia tetap merekam ya. Jadi dia lifetime selalu merekam. Ya, ini untuk kita lihat aja dari belakang. Switch to ya. front facing Nah, ini recording. untuk kamera depan. Lalu di sini ini untuk merekam emergency video. Ya, kita tunggu beberapa saat seperti ini ya. Ini merekam sekitar berapa detik ya? Kurang lebih 15 detik kayaknya ini ya. Nah, ini masih ngerekam. Jadi ini gunanya emergency video itu untuk merekam jika kita dalam keadaan misalkan darurat, misalkan di depan ada orang yang marah-marah habis kita tabrak atau apa yang sok-sokan seperti dia yang benar, seperti itu kita bisa merekam seperti ini sebagai bukti lah intinya. Nah, ini lalu di sini ada ini album. Ini album hasil dari rekaman ya, ini untuk kamera depan. Nah, ini untuk hasil-hasilnya ya, untuk kamera depan. Lalu ini untuk kamera belakang ya. Nah, ini hasil rekaman untuk kamera belakang ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini dan kita bisa cek di HP juga, nanti akan saya tunjukkan ya. Lalu kita back lagi, lalu di sini ini ada menu settingnya, video settingnya. Kita bisa setting di sini emergency videonya. Kita bisa set sensitif, medium atau low sensitif ya. Nah, seperti itu. Lalu parking surveillance-nya ini bisa di off kan, di on kan ya. Nah, ini karena saya ada kabel wiring kit, jadi ini bisa kita on kan. Ini kondisi sekarang off. Ini kita on kan untuk medium sensitif ya, seperti ini. Nah, ini parking surveillance sudah aktif, medium ya. Lalu di sini time lapse-nya ini kita bisa pakai time lapse. Kalau kita pakai wiring kit ya, kalau nggak pakai wiring kit nggak bisa time lapse seperti itu. Lalu di sini ini recording durasi rekamnya bisa 1 menit, 2 menit atau 3 menit per rekamannya ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk di sini kita kembali lagi. Di sini ada video stroke-nya. Nah, ini kompresi tinggi atau rendah ya. Kita atur aja. Video resolusinya kita bisa pilih 2590, 2560 atau 1920 ya. Semakin tinggi semakin bagus hasilnya. Seperti itu ya. Lalu di sini refresh rate-nya, speed, altitude dan logonya ini diaktifkan atau tidak, ini terserah ya. Logo 70-nya. Lalu di sini kita bisa masuk sistem settingnya. Ini hotspotnya ya, kita bisa on kan hotspotnya supaya connect ke HP ya. Lalu di sini ini power on wifi. Nah, ini ya. Nah, ini seperti ini. Lalu ini audio recordingnya, ini bisa untuk merekam audio di dalam kabin atau tidak ya, ini gunanya. Nah, ini saya on kan, jadi suara di kabin tetap terekam. Seperti itu ya. Lalu kita ke bawah, di sini ADAS-nya, ini kita bisa mengaktifkan mode ADAS. Nah, ini mode ADAS itu banyak fitur ya. Nah, tapi kalau saya nggak saya aktifkan ya, karena terlalu kadang ADAS itu kadang dia bisa bagus bisa enggak ya. Kalau untuk 70 ini setahu saya saat DM500 itu ADAS-nya tidak begitu akurat. Misalkan di depan ada kendaraan, ini bisa ngomong sendiri, atau kita pindah jalur bisa ngomong sendiri.
Nah itu bisa ya, adasnya itu fiturnya seperti itu, tapi menurut saya kurang akurat, jadi ini saya off kan aja adasnya. Nah, ini saya off kan aja, nggak perlu ya, saya gunanya untuk ngerekam aja. Nah, screensavernya ini ya macam-macam lah, ini volumenya ya, volume suara yang kita klik-klik ini loh. Nah ini volume speakernya. Nah, ini kita mau high juga bisa ya. Lalu untuk yang bawah auto off and stop apa ini. Nah ini sistem timenya yang banyak macam ya, seperti itu ya. Nah seperti ini sudah terpasang. Selanjutnya kita coba, kita lihat hasilnya dari HP ya. Oke, ini untuk mengakses bagian 70 dashcam ya, kita harus menginstal ini ya. 70 ini kita harus install ya. Setelah kita install, setelah itu kita buka ya. Nah ini kita buka. Lalu di sini kan sebelumnya saya menggunakan M500 ya. Tapi kalau sebelumnya nggak menggunakan M500 ya nggak akan keluar seperti ini ya. Ini biasanya kosong. Lalu kita tambahkan dashcam dengan layar seperti ini ya, seperti ini. Lalu kita nyalakan hotspot ya. Nah hotspot ini harus kita hubungkan ke 70 nya. Nah lalu untuk dari hotspot dari 70 nya ini harus kita aktifkan ya. Nah ini hotspot dari dashcam 70 A500 nya harus kita aktifkan hingga muncul seperti ini, dan ini passwordnya ya. Jadi nanti untuk menghubungkan ke HP kita harus masukkan password ini. Oke, ini kita tinggal menyambungkan ke hotspot ya. Kita sambungkan seperti ini ya. Nah, ini sudah tersambung dengan internet dengan 70 Pro A500 Plus nya. Nah, ini sudah terhubung. Kita back kembali. Nah, ini sedang menghubungkan ya. Kita tunggu sampai terhubung ya. Please click the confirm button to complete the authorization operation. Nah, ini kita klik konfirmasi di dashcam-nya. Nah, ini sudah saya klik dan ini hasilnya kita sudah terhubung ya dengan dashcam-nya. Nah, ini 70 A500. Lalu di sini kita bisa melihat album-albumnya. Nah, di sini ya kita bisa melihat video hasil rekamannya ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini tadi itu hasil rekamannya. Nah, ini ya hasil rekamannya, ini kita bisa lihat, kita coba. Nah, ini saat saya jalan tadi gerakan. Nah, ini cukup bersih ya hasil rekamannya. Sebentar lagi saya akan coba di jalan ya untuk hasil rekamannya. Ya akan saya tunjukkan bagaimana hasil rekamannya. Ya seperti ini menu-menunya ya dari 70 A500. Di sini juga bisa kita mengatur ya, pengaturannya ini banyak, bisa rekam audio, durasi pemakaian ya, seperti ini, waktu sistemnya, formatnya, bahasanya, ini semua ada di sini. Volume speaker dari dashcam-nya ini kita bisa atur. Ini saya set sedang aja. Pengaturan videonya ya, ini untuk kompresinya, tingginya, durasinya ya, ini semua kita bisa atur ya. Adasnya, nah ini sistem adasnya yang saya bilang tadi. Nah ini adalah untuk mengaktifkan adasnya ya. Tapi kalau saya di sini saya matikan aja ya, karena menurut saya kurang akurat ya untuk adasnya. Ya seperti ini aja, dan ini tentang ya, ini 70 Pro Plus A500 seperti ini ya. Nah ini sudah kita masuk ke aplikasinya, dan itu hasil belakang. Kalau saya ubah ke album yang ini ya. Nah ini yang album yang satunya. Nah ini video daruratnya. Ini untuk video darurat kamera yang ya, untuk parkir ya, atau kita saat rekam darurat tadi. Nah ini untuk video normal, ini untuk kamera utama, dan ini kamera belakangnya. Nah ini ya. Oke, lanjut kita coba di jalan bagaimana hasil saat kita berkendara di jalan di siang hari dan malam hari. Oke, ini sekarang saya coba di jalan ya. Pada siang hari kita bisa lihat ini hasil kameranya jelas sekali ya. Kita bisa lihat tulisan tadi di banner terlihat jelas. Lalu untuk warna-warnanya kita bisa lihat pohonnya, warna-warna toko-toko, gedung-gedung di sebelah merah hijau itu terlihat jelas semua ya. Jadi untuk warnanya dia bagus, jelas, detail juga ya. Lalu untuk hasil sinarnya, kameranya pun jernih ya, jernih sekali ini ya. Padahal ini sinar sekarang sedang mengarah ke bagian kamera ya. Nah ini sebentar lagi saya akan coba untuk malam hari gimana untuk hasilnya ya. Dan untuk siang hari seperti ini sangat jernih sekali
Ini untuk kamera depan ya. Untuk kamera belakangnya seperti ini. Dan ini untuk hasil kamera belakangnya ya. Nah, ini cukup jernih sekali ya. Ini untuk kamera belakangnya luar biasa, ini jernih sekali ya. Lalu untuk warna-warnanya pun ini masuk semua ya. Memang nggak sejernih yang depan tadi, cuma untuk kelas kamera belakang ini jernih ya. Ini sangat-sangat jernih sekali. Ya nanti tinggal kita coba aja untuk malam hari bagaimana ya. Nah ini untuk kamera belakang, dan untuk kaca film juga mempengaruhi ya. Kalau misalkan belakang ada kaca filmnya, semakin gelap ya semakin gelap nanti hasil kameranya seperti itu ya. Jadi kamera belakang juga mempengaruhi. Jadi seperti itu. Ini kaca belakang saya pakai 80% ya. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Harusnya kalau pakai yang lebih jernih 60 atau 40% lebih jernih ya hasilnya seperti itu ya. Oke, langsung aja kita akan coba untuk hasil kamera depan dan belakang di malam hari. Oke, sekarang ini saya coba di malam hari ya. Kalau kita bisa lihat untuk hasil dari warna dari hasil kameranya ini cukup lumayan bagus ya. Untuk warna merah, hijau, dan kuning yang di sekitar ini terlihat jelas, dan tulisannya pun juga terlihat jelas ya. Untuk kualitas terang tidaknya ini menurut saya ya lumayan bagus ya untuk kamera depannya ini, dan terlihat detail ya. Oke, sekarang saya coba untuk kamera belakangnya. Nah ini sekarang untuk kamera belakang ya. Kalau kita bisa lihat di sini untuk hasil gambarnya ini pas-pasan ya. Untuk gelapnya sebenarnya ini nggak terlalu terang ya, agak gelap. Ini juga dipengaruhi oleh kaca film belakang. Mobil saya ini kan 80% ya, jadinya gambarnya terlihat seperti ini gelap ya. Nah ini hasilnya gelap. Kalau kita lihat mobil di belakang pun untuk plat nomornya pun tidak kelihatan ya, seperti itu. Mungkin ini pengaruh dari kaca filmnya. Coba kalau kaca filmnya itu 60 atau 40%, ini pasti terlihat jelas ya, seperti ini. Nah ini untuk hasil gambarnya seperti ini. Dan untuk cahaya sinar dari lampu-lampu kendaraan di belakang itu terlihat membias ya. Ini mungkin dikarenakan kaca belakang saya yang kotor ya. Disarankan untuk kaca belakang selalu bersih ya, supaya untuk hasil sinarnya tidak membias seperti ini dan lebih terang. Oke, itu tadi ya untuk pemasangan dashcam 70mm A500 untuk kamera depan dan kamera belakangnya tadi sudah saya tunjukkan bagaimana cara pemasangannya. Dan untuk wiring kabelnya yang menggunakan wiring kabel untuk parking surveillance mode ya. Nah seperti itu. Tapi kalau nggak pakai wiring kabel parking surveillance ya, tinggal kita tancapkan USB ini ke bagian port USB sini aja ya, lebih simple. Tapi kalau ini kan dia bisa merekam saat parkir, jadi saya pakai wiring kitnya ya. Oke, itu tadi untuk videonya kita sudah pasang dan kita sudah tes di jalan untuk kamera dashcam 70mm A500 ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mau pasang dashcam di mobilnya. Terima kasih, salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.